Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ambadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, jadi saya di WA sama Satria katanya masalah Ramadan hari ini temanya. Terus saya ini lagi nih sama Pak Hoir, ketua DKM, dibaca doang nggak dijawab. Ya berarti kita ini aja ya. Hari ini persiapan Ramadan tinggal ya, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Tinggal berapa hari lagi sekarang? 12 ya Kak. Sekarang tanggal 6, puasa tanggal 18 ya. Muhammadiyah udah netapin tanggal 18 ya. Tapi dibaca dulu deh biar hangat suasananya Pak Basirin. 2 ayat aja, 183 184 Al-Baqarah. Ya kalau masalah puasa sih dari 183 sampai 187 itu puasa semua itu. Masalah Ramadan. Tapi 2 ayat aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. Baik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah hangat suasana kalau dibaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang baca dapat pahala, yang mendengarkan juga dapat pahala ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi Allah udah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat batin, nikmat lahir ya.
Nikmat batin diantaranya ya kita bisa ikut pengajian ini. Ya coba kalau habis pengajian hati tenang nggak? Adem, kayaknya enak ya. Nah itu nikmat batin itu. Ya. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Ya. Itu satu nikmat. Allah memberikan banyak nikmat dan banyak bermacam-macam. Ya kita berada di sini nikmatnya banyak nih. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Ya kalau nggak sehat, ya nggak bisa ke masjid. Ya. Saya aja bisa duduk di sini, alhamdulillah. Dulu saya 1 tahun nggak bisa duduk. Waktu kecelakaan kaki patah tidur aja. Nah ini kan nikmat sehat berarti. Ya. Allah juga memberikan waktu-waktu yang istimewa. Ya bukan hanya nikmat yang bermacam-macam, waktu yang istimewa. Ada waktu harian, ya. Ada waktu pekanan yang istimewa, ada waktu bulanan yang istimewa, ada waktu tahunan yang istimewa. Ya. Waktu harian yang istimewa kapan tuh? Waktu harian tuh 1/3 malam. Nah, jadi pada saat 1/3 malam Allah turun ke bumi. Ya. Nah, waktu itulah waktu yang istimewa. Allah ya berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku maka akan aku beri. Barang siapa yang bertobat maka akan aku ampuni. Ya. Jadi 1/3 malam itu waktu-waktu yang istimewa di mana Allah langsung turun ke bumi. Ya. Semalam siapa yang tahajud? Semua ya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, berarti udah memanfaatkan waktu istimewa ya di 1/3 malam. Lalu waktu pekanan ya. Waktu istimewanya yaitu hari Jumat ya. Jadi hari Jumat hari yang istimewa. Rasulullah mengatakan bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa ya. Tapi malah ada sebagian orang yang mengatakan hari Jumat tuh hari angker. Malam Jumat Kliwon kata angker. Padahal itu hari yang istimewa itu ya. Ada lagi malam Selasa Kliwon gitu, malam Jumat Kliwon, nah, dibilang angker. Padahal itu hari istimewa. Ada lagi bahkan yang digencar-gencarkan padahal nggak ada dalilnya itu ya. Malam untuk membunuh setan kata orang kafir, membunuh 1000 orang kafir, yaitu berhubungan suami istri malam Jumat kata. Ya. Jadi yang benar adalah ketika hari Jumat kita banyak-banyak baca sholawat. Ya, itu dianjurkan kita banyak baca sholawat karena itu adalah hari istimewa. Ya. Di malam Jumatnya baca Al-Kahfi supaya kita mendapatkan cahaya dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Itu yang pekanan. Lalu yang bulanan ya. Jadi yang istimewa apa ya? Hari yang istimewa bulanan yaitu tanggal 13, 14, 15 ya. Itu dianjurkan untuk berpuasa. Bulan apa? Bulan Januari, Februari? Bukan. Bulan Hijriah ya. Jadi tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu adalah waktu yang istimewa, dianjurkan untuk berpuasa. Rasulullah bersabda, kalau engkau mau berpuasa dalam sebulan maka berpuasalah di tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Ya, itu waktu yang istimewa bulanan, waktu bulanan ya. Nah, itu disebut juga ayamul bid. Bid itu artinya apa?
putih, baudah ya, putih. Nah, jadi bukan maksudnya puasa putih, makan nasi putih, air putih, bukan. Artinya hari itu terang. Kalau kita keluar rumah suasana terang karena bulan purnama ya, 13, 14, 15, makanya disebut ayamul bid, hari yang terang, hari yang putih ya. Nah, kita dianjurkan untuk berpuasa. Kalau sekarang udah lewat ya, sekarang tanggal berapa? Sya'ban, 17 Sya'ban ya, udah lewat ya. Jadi itu dianjurkan ya ayamul bid, karena hari yang terang pada waktu itu bulan purnama. Lalu yang keempat, waktu yang istimewa tahunan apa? Yaitu bulan Ramadan. Nah, bentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Apa istimewanya bulan Ramadan? Setan-setan dibelenggu, diikat, udah nggak ada yang ini berkeliaran, diikat semua, dibelenggu ya. Jadi ketika masuk awal Ramadan itu setan-setan udah dibelenggu itu. Lalu pintu neraka ditutup ya, nggak ada satupun yang dibuka pintu neraka. Lalu pintu surga dibuka, nggak ada yang ditutup satupun, semuanya dibuka ya. Nah, terus nanti ada panggilan tuh, wahai orang-orang yang beriman, kata gitu ya. Nah, kalau kamu mau melakukan kebaikan maka sekaranglah waktunya di bulan Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Maka di bulan Ramadan itu saatnya lah untuk melakukan kebaikan, karena di situ Allah banyak memberikan keberkahan ya. Nah, untuk perbuatan buruk di stop, jangan dilakukan. Banyaklah berbuat kebaikan, disitulah Allah banyak memberikan keberkahan, banyak memberikan kebaikan. Bahkan pada malam itu juga ada manusia yang dibebaskan dari api neraka. Setiap malam nih di bulan Ramadan ada nanti manusia yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan itu ya kita benar-benar harus manfaatkan dengan maksimal ya. Kalau orang yang gagal mendapatkan manfaat dari Ramadan, maka dia termasuk orang yang gagal mendapatkan kebaikan ya. Jadi bulan Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan, jangan sampai kita gagal mendapatkan kesempatan emas ini ya. Di bulan Ramadan ini juga ada malam yang istimewa, yaitu malam ya, Lailatul Qadar, di mana khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, barang siapa yang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang yang gagal mendapatkan kebaikan. Makanya benar-benar nih dipersiapkan, karena lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Dan enggak setiap orang di bulan Ramadan sukses semua ya, ada juga yang gagal ya. Jadi enggak setiap Ramadan orang sukses, ada juga yang gagal ya. Makanya bagaimana agar kita sukses mendapatkan manfaat di bulan Ramadan ya, bagaimana? Nah, disinilah caranya akan saya sampaikan. Jadi caranya agar kita sukses ya di bulan Ramadan, yang pertama persiapan batin ya. Kan ada persiapan batin, ada persiapan lahir. Persiapan batin ya, itu yang pertama
hati senang, gembira. Ya. Jadi kita tuh hatinya gembira ketika akan datang Ramadan, karena Ramadan itu ya kita disuruh oleh Rasulullah untuk bersenang, ya, menyambutnya, karena ini bulan yang penuh berkah. Ya. Bahkan di surat Yunus ayat 58, ya, Ramadan itu kan karunia, ya. Nah itu karunia dan rahmat dari Allah, maka kita harus senang mendapatkan karunia atau rahmat. Di surat Yunus ayat 58, surat 10 udah. Qul bifadlillah, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu maka hendaklah bergembira, wa khairum mimma yajma'un, maka itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ya, jadi ngumpulin harta segala macam itu masih kalah dengan kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan senang hati, ya. Karena ini adalah karunia dan rahmat dari Allah. Makanya orang-orang itu berdoa bahkan 6 bulan sebelumnya kalau ulama-ulama, agar bisa sampai ke bulan Ramadan, karena di situ banyak karunia, banyak rahmat yang Allah berikan, ya. Jadi Allah sendiri yang menganjurkan agar gembira ketika mendapatkan karunia. Sedangkan Ramadan ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah, karena banyak keberkahan-keberkahan di dalamnya, ya. Makanya kalau ada orang yang bulan Ramadan ngeluh, wah itu rugi banget. Ada gak yang ngeluh bulan Ramadan? Ya Ramadan susah deh nyari makan. Mau makan di mana nih Ramadan? Ada gak yang gitu? Ya, kalau di sini mah nggak ada. Kalau di luar saya lihat banyak itu di warung, kaki-kaki berjejer itu. Ditutup itunya, warungnya. Masih jam 8 udah rame banget itu kaki-kaki. Ya, jadi jangan kita mengeluh dengan adanya Ramadan, ya Ramadan nggak bisa lagi makan minum nih, ya. Nah justru ini adalah karunia dan rahmat, ya, dari Allah, makanya kita harus menghadapi dengan gembira, dengan senang hati, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi secara batin kita harus gembira bulan Ramadan. Seneng nggak? Nah, yang kedua, bertobat, ya. Jadi bertobat itu untuk membersihkan hati, ya. Jadi dengan bertobat, hati yang kotor, ada penyakit, ya, maka itu akan dibersihkan, ya. Apa efeknya kalau kita banyak dosa? Hati jadi gelap, jadi hitam, jadi malas, ya. Jadi kalau hatinya kita banyak dosa jadi malas, ya. Baca Quran baru juga 1 menit 2 menit udah nguap. Nah itu tanda-tanda tuh hatinya ada kotor atau ada penyakit. Nih. Kalau main HP 1 menit 2 menit nguap gak? Semangat, ya. Baca Quran baru juga baca udah nguap. Aduh. Ya. Nah, untuk mengobati penyakit maka bertobat, ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, ya hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Disuruh bertobat kita, ya, agar bersih hatinya, sehingga bulan Ramadan kita semangat, ya, enggak malas, karena hati yang kotor itu bikin malas baca Quran, malas tarawih, malas apalagi, ya, zikir, malas yang lain-lain, ya. Makanya kita disuruh bertobat agar kita bersih hatinya dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, ya. Ya, jadi di bulan Ramadan itu kita bersihkan
dosa-dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan kita, dosa kaki, ya kita bertobat, ya Allah ampuni dosa hamba. Mata hamba sering digunakan untuk melihat yang tidak baik, ya Allah ampuni dosa pada mulut hamba yang suka bergibah, memfitnah, namimah, mengadu domba, ampuni ya Allah. Ampuni dosa telinga hamba yang suka mendengar hal-hal yang negatif, yang gak baik, mendengar gibah. Ampuni tangan hamba yang suka memukul orang, suka tanda tangan yang gak baik, suka menyalahgunakan. Ampuni dosa kaki hamba yang melangkah ke tempat yang gak baik, digunakan untuk hal-hal yang gak baik. Ampuni ya Allah. Kita curhat semuanya, kita minta supaya dosa-dosa yang ada pada tubuh kita diampuni semuanya dengan taubatan nasuha. Ya, dengan kita bersih, maka insya Allah kita bulan Ramadan semangat menjalankan ibadah Ramadan. Lalu yang ketiga, kita bertawakal. Ya, tawakal itu termasuk amalan hati. Ya. Jadi kita gantungkan diri kita kepada Allah, hadirkan perasaan bahwa di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang tidak mungkin, ya, kalau kita nggak dibantu sama Allah kita bisa mendapatkannya. Ya, coba aja bisa mendapatkan pahala 1000 bulan, itu nggak mungkin kalau nggak dibantu sama Allah. Jadi kita jangan mengandalkan fisik kita, kita merasa kuat, ya, kita merasa mampu, tapi serahkan, gantungkan diri kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berdoa, ya Allah janganlah engkau gantungkan diriku kepada pribadiku sendiri, ya. Jadi gantungkan semuanya kepada Allah. Jangan kita merasa kuat berpuasa, tapi minta sama Allah, serahkan pada Allah, ya. Nanti Allah akan bantu, ya. Kita bertawakal kepada Allah supaya apa? Supaya bisa puasa dengan baik, baca Quran dengan baik, ya. Supaya bisa berzikir dengan baik. Insya Allah bisa bersedekah banyak, karena semua nanti dibalas berlipat-lipat di bulan Ramadan, ya. Kalau baca Quran 10 kali dibalas 1 huruf, nanti dikali lagi di bulan Ramadan, ya, berlipat-lipat. Makanya nanti di bulan Ramadan kesempatan itu semua amalan terbaik, ya, kerjakan. Karena setiap detik itu dihitung ibadah bulan Ramadan, ya. Bayangin ibadah paling panjang itu dari jam 4 sampai jam 6, ya. Itu ibadah terus, setiap detik tidurnya kita ibadah, apalagi kita gunakan untuk zikir, untuk baca Quran. Masya Allah, ya, itu banyak sekali keberkahannya, ya. Nah itu persiapan batin. Sekarang persiapan lahir. Tadi kan ada 2, persiapan batin dan persiapan lahir. Kalau persiapan lahir apa? Yaitu kita belajar, ya. Jadi menuntut ilmu khususnya tentang Ramadan, ya, kayak seperti sekarang ini, ya kan, mengaji itu kan termasuk menuntut ilmu, ya. Jadi khusus untuk bulan Ramadan. Karena hanya semangat 45 aja nggak cukup kita puasa, ya. Jadi puasa juga perlu ada ilmu. Nggak cukup kita semangat tapi ilmunya nggak ada. Nah itu perlu ada ilmu, makanya belajar, ya. Kayak kita bisa tahu kapan mulainya Ramadan itu karena ada ilmunya, ya. Ketika kita melihat hilal, ya, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Ketika kita melihat hilal, maka Idul Fitri, sholat Idul Fitri, ya. Jadi diawali melihat hilal, diakhiri dengan melihat hilal, ya. Lalu gimana kalau seandainya mendung, nggak kelihatan? Rasulullah ngasih solusi, ya. Maka kalau mendung
digenapi bulan Sa'bannya jadi 30 hari ya. Karena bulan Hijriah itu cuman ada 2, kalau nggak 29 30, nggak ada 31 itu. Ya, jadi kalau misalkan bulan Sa'ban di akhir mendung, maka Rasulullah menganjurkan digenapkan menjadi 30 hari bulan Sa'ban ya. Kan gampang. Nah, itu ada ilmunya ya untuk mengetahui kapan bulan Ramadan. Ya. Lalu juga contoh lagi ya, misalkan kapan boleh sahur ya. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 187 ya, itu kan dijelaskan ya, sampai benang putih terlihat dari benang hitam, yaitu di waktu fajar ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Kita baca yang itu tuh, yang wakulu wasrobu, ada kan yang di tengah-tengah tuh, wakulu wasrobu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu ya. Jadi makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih ya dari benang al-khaitil aswad, dari benang hitam minal fajar, yaitu di waktu fajar, waktu kapan subuh ya. Jadi sampai subuh ya waktu kita makan ya. Kalau imsak artinya kan menahan. Nah, itu 10 menit biasanya kalau ini sebelum subuh. Nah, itu supaya kita hati-hati. Tapi kalau misalkan bangunnya pas imsak itu masih boleh makan ya, karena waktunya sampai subuh ya. Tapi kalau mau aman, setengah jam sebelumnya kita makan ya, makan 20 menit, nanti 10 menitnya kita udah gosok gigi, udah bersih-bersih, siap-siap deh tuh mau sholat ke masjid ya kan. Nah, itu yang bagusnya, karena mengakhirkan sahur itu juga bagus ya. Jadi waktunya sampai fajar atau sampai subuh. Nah, itu ada ilmunya ya, bahwa kita sahur ya itu sampai benang putih terlihat dari benang hitam atau di waktu fajar ya. Ya, jadi semua itu ada ilmunya. Ilmu apa lagi? Nah, kadang ada orang yang padahal ini tidak membatalkan puasa, tapi dibilang batal karena ilmunya nggak tahu ya. Termasuk saya dulu, zaman dulu masih kecil tuh percaya aja tuh, kalau nangis ntar batal kata gitu. Udah karena merasa batal ya udah minum gitu. Waktu zaman masih kecil kan dibilang gitu, jangan nangis ntar batal gitu. Terus kalau jatuh berdarah ntar batal gitu. Padahal itu nggak ada dalilnya batal gitu ya. Terus nggak boleh nelen ludah ntar batal gitu. Jadi bentar-bentar ngeludah lagi ya nggak apa-apa. Kita kalau emang itu ngeganggu, kita telan aja nggak batal itu ya. Jangan bentar-bentar ngeludah lagi ya. Nah, jadi ada ilmunya ya. Nah, itu masih ada tuh orang percaya nangis terbatal, khususnya buat ngediemin anaknya. Tapi itu kan jadi pelajaran yang nggak baik, anak jadi percaya. Ya. Terus kalau taraweh ada yang 11, ada yang 23, itu dalilnya ada masing-masing sahih. Yang nggak ada kalau tarawehnya kilat khusus. Nah, itu nggak ada tuh, nggak ada tumaninah cepet. Nah, itu ada gak yang tarawehnya kilat khusus?
Ada ya, itu nggak ada dalilnya karena harus tumaknina termasuk rukun itu, nggak boleh ya. Ya kalau yang 11 boleh, yang 23 boleh, itu ada dalilnya. Kalau yang kilat khusus nggak ada dalilnya. Ya, terus juga kalau imam batal maka yang gantiin yang belakangnya imam. Makanya di belakang imam harus orang yang bisa menggantikan imam ya, jangan asal orang di belakangnya. Karena kalau imam ya namanya qadarullah, tahu-tahu buang angin dia ya kan batal, nggak boleh dilanjutin tuh, dosa antar imam yang batal ya. Nah itu yang belakang harus bisa ngegantiin. Kalau bisa juga yang banyak hafalannya, ketika imam lupa bisa dibetulin bacaannya, ketika imam batal bisa menggantikan ya. Nah itu penting seperti itu sehingga tidak batal ininya sholat rawehnya gara-gara imam batal karena nggak ada yang gantiin, musuh semuanya batal kan nggak mungkin. Nah makanya harus di belakangnya juga yang bisa menggantikan imam ya, dan kalau bisa hafalannya juga banyak supaya bisa supaya bisa membetulkan kalau ada kesalahan bacaan atau dilupa diingetin gitu. Itu yang pertama, yaitu belajar. Yang kedua secara lahir, persiapan lahir, yaitu puasa Sa'ban ya. Jadi kita disunahkan sekarang bulan Sa'ban nih oleh Rasulullah untuk puasa. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah puasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan, dan Rasulullah itu banyak melakukan ibadah puasa yaitu di bulan Sya'ban. Paling banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain ya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang sering diabaikan, sering dilalaikan ya. Karena diapit oleh 2 bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, di bulan Rajab banyak orang-orang yang menyambut bulan Rajab. Ya, bulan Rajab kan termasuk bulan haram ya. Banyak yang nyambut, apalagi bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini banyak yang melalaikannya, banyak yang mengabaikan. Nah, makanya Rasulullah melakukan puasa paling banyak justru di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban inilah ya bulan yang diangkat amalan-amalan yang dilaporkan kepada Allah setiap bulan Sya'ban. Jadi malaikat ini memberi laporan ya kepada Allah, itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Kalau yang harian itu setiap subuh dan asar. Jadi malaikat itu pergantian shiftnya subuh dan asar ya. Makanya di waktu subuh ya kita sedekah, itu disaksikan sama 2 malaikat tuh. Malaikat yang satu mendoakan agar diberi keberkahan bagi orang yang bersedekah. Malaikat yang satunya lagi mendoakan agar diberi kehancuran bagi orang yang bakhil. Nah, jadi yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan kebinasaan bagi orang yang bakhil. Nah, makanya dianjurkan kita tuh kalau ini bawa uang ya paling minimal 2.000, 5.000, 10.000, pokoknya rutin tiap subuh. Itu nanti didoakan oleh malaikat. Ya. Kita kan didampingi oleh malaikat berapa? 4. Iya, masih ingat ya 4 ya. Malaikat kanan kiri dan depan belakang. Itu 1 shift. Berarti kalau 2 shift 8 ya. Nah, jadi dilaporkan itu setiap subuh dan zuhur. Itu untuk harian. Untuk pekanannya dilaporkan oleh malaikat setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi setiap Senin, Kamis
naik ke atas laporan nih. Makanya dianjurkan hari Senin, hari Kamis berpuasa. Jadi ketika dilaporkan lagi puasa. Ya. Lalu untuk tahunannya, bulanannya nggak ada. Tahunan langsung ya. Jadi tahunan itu dilaporkannya pada bulan Sya'ban ya. Jadi bersyukurlah orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena di bulan Sya'ban itu ya diangkatnya amalan-amalan untuk dilaporkan kepada Allah ya. Jadi semua perbuatan kita selama setahun ya, itu dilaporkannya di bulan Sya'ban. Jadi mulai dari bulan Ramadan, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai kembali lagi ke Sya'ban ya. Itu diangkat amalan kita, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban ya. Makanya Rasulullah ya, ingin ketika diangkat amalannya untuk dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa ya. Jadi Rasulullah tuh banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban inilah diangkat amalan ya untuk dilaporkan kepada Allah. Jadi kalau misalkan lagi puasa itu dilaporkan. Nah, jangan sampai lagi berbuat maksiat kita dilaporkan sama malaikat. Lagi marah-marah, lagi ghibah, lagi ngomong yang gak baik, nah, dilaporkan. Makanya bulan Sya'ban ini banyak lakukan kebaikan-kebaikan ya. Jadi bulan Sya'ban ini juga termasuk Syahrul Qur'an, bulan membaca ya. Untuk apa? Untuk persiapan Ramadan. Jadi banyak-banyak baca Quran. Kalau di bulan Sya'ban ini kita baik ya dalam berpuasanya, dalam membaca Quran, insya Allah nanti di bulan Ramadan udah kayak berlari aja, gampang itu ya. Jadi patokannya bulan Sya'ban nih. Kalau bulan Sya'ban kita benar-benar ya mempersiapkan diri, maka nanti di bulan Ramadan ini udah seperti berlari, kata Rasulullah. Jadi bulan Sya'ban ini bulan untuk mengevaluasi ya. Makanya Rasulullah tuh di bulan Sya'ban ini paling banyak ya melakukan ibadah. Bahkan sholatnya juga malamnya Rasulullah juga ya dibanyakin. Pernah Aisyah ketika jatahnya harusnya Rasulullah tidur di rumahnya kok nggak ada. Nah, Aisyah cemburu nih, nyari ke rumah istri-istri yang lain, ternyata nggak ada juga. Nah, dia ke masjid ternyata lagi sholat. Nah, itu juga dibanyakin sholat. Jadi bulan Sya'ban ini bulan persiapan. Makanya persiapan untuk puasa, untuk baca Quran, untuk melakukan zikir itu harus dibanyakin. Karena apa? Karena ini tolak ukur atau patokan kita ya. Kalau kita baik di bulan Sya'ban, maka insya Allah di bulan Ramadan kita juga akan baik, sukses ya. Nah, kalau kita berpuasa ya, itu kan kalau orang biasanya kalau orang lapar belum makan itu bisa bikin orang iba, bener gak? Makanya Rasul puasa biar Allah iba. Ya, coba deh kalau misalkan kita mau marah-marah nih sama orang nih, kamu kenapa kok berantakan sih kerjanya, nggak bagus gini? Saya lapar pak, saya belum makan. Memarah jadi nggak tega, malah dikasih uang, udah nih sana makan. Ya, makanya pengemis tuh buat andalannya apa ya?
belum makan gitu, Pak minta Pak, kasihan belum makan. Itu andalannya. Orang akan iba kalau belum makan ya. Nah makanya puasa ini penting nih, biar Allah memberi ya kita, ya, mengasihi kita gitu ya. Jadi di bulan Sa'ban ini kita dianjurkan untuk ya banyak-banyak melakukan ibadah. Kita evaluasi lagi ya, apa-apa saja ya selama setahun sebelumnya yang kita mungkin belum kita sempurna atau enggak baik ya. Misalkan tahun lalu bukber berkepanjangan gitu. Nah ini sering nih orang reuni bukber memang nggak masalah, tapi bukbernya kepanjangan. Habis bukber ngobrol apa jam 10, jam 11, reuni kata mumpung ketemu temen, akhirnya nggak sholat taraweh. Nah itu harus dievaluasi lagi ya. Jadi apa yang kurang dari tahun sebelumnya, kita muhasabah, kita evaluasi di bulan Sa'ban ini ya. Mungkin sholat kita tahun lalu ya banyak kekurangannya ya, kita evaluasi di mana enggak khusyuk, mungkin karena enggak memahami. Nah sekarang kita banyak belajar tuh, kita biar bisa memahami, biar khusyuk. Kita itikaf ya 10 hari full, tapi sayangnya ngobrol ya, karena di teman sebelah ngajak ngobrol ya. Nah itu kekurangan. Rasulullah tuh kalau itikaf ya itu pakai tenda masing-masing, sahabat pakai tenda. Jadi khusus untuk apa? Untuk beribadah. Jadi ketika itikaf dia hanya zikir, baca Quran, sholat sunnah ya, nggak ngobrol. Nah kalau ini itikaf ngerokok dulu katanya, ahli hisab gitu, padahal udah diharamkan sama MUI itu ngerokok itu. Ya, jadi digunakan untuk benar-benar ibadah. Nah itu kita evaluasi ya. Baca Quran mungkin dulu nggak hatam ya, sekarang target harus hatam ya. Misalnya setiap sholat fardu 2 lembar, itu kan 1 juz ada 10 lembar. Kalau 5 waktu 10 lembar 1 juz. Ya udah kita target. Yang dulu 1 juz kita naikin lagi jadi 2 juz. Wah, pokoknya harus meningkat bulan ini. Ya. Lalu yang lalu apalagi kekurangannya? Hubungan dengan keluarga, dengan istri, suami dengan istri, apakah kita sudah mendidik istri dengan baik ya kan? Itu nanti semua perbuatan kita dilaporkan sama Allah. Kita nggak mendidik istri, nggak mendidik anak, itu dilaporkan. Makanya kan ada ayat ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, makanya perlu kita bimbing, kita didik supaya sama-sama masuk surga ya. Kita evaluasi sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa maksimal. Nah di bulan Sa'ban inilah udah tinggal berapa hari lagi? 12 hari ya. Kita maksimalkan tuh, kita evaluasi, muhasabah apa saja setahun sebelumnya yang kurang-kurang kita pikir-pikir. Apa ya dulu kekurangan kita ya. Dicatat ya, dicatat ya. Jadi ngebahas kekurangan kita sendiri boleh, buat perbaikan gitu. Kekurangannya apa aja. Oh dulu nih kalau bulan Ramadan akhir Ramadan suka ini belanja pakaian sehingga nggak terawih. Nah itu kalau bisa sebelum Ramadan nih kalau mau beli pakaian. Jangan nanti pas Ramadan.
Kalau siang bikin aus, malam nggak terawih. Nah itu ya kita catat, kita evaluasi apa kekurangannya. Mulai sekarang nabung buat apa? Buat sedekah. Ya nanti siapin tuh buat sedekah juga tuh. Insya Allah nanti Allah akan beri balasan berlipat-lipat. Ya. Ya. Allah juga banyak memberikan nikmat kepada kita, ya, nikmat waktu. Selama setahun kita dikasih waktu tuh, apakah kita digunakan untuk kebaikan atau waktu itu malah dibuang-buang. Kita evaluasi tuh selama setahun, apa kita lebih banyak zikir apa main gadget. Ya, karena kalau main gadget tuh ya sejam aja kayaknya masih kurang gitu. Nah, tapi kalau kita zikir kayaknya 5 menit udah lama banget ya. Nah, coba kita evaluasi lagi. Kalau perlu ya ketika itikaf udah tinggalkan tuh gadget ya. Saya tuh kalau maghrib subuh itu kan biasanya di masjid ya. Kalau nggak live gini saya suka nggak bawa HP itu. Makanya kalau ada yang ngubungin saya kok HP-nya nggak diangkat sih, orang saya tinggal HP. Jadi maghrib sampai isya tuh saya biasanya kalau di masjid tuh saya tinggal tuh. Jadi orang mau ngubungin nggak bisa tuh. Ya karena nanti terganggu, pengen lihat aja ada WA apa ini ada apa. Tadinya niatnya cuma pengen lihat WA, akhirnya lihat yang lain gitu. Nggak terasa, tuh udah sejam aja. Ya, nah main HP nggak terasa itu. Nah itu kita evaluasi lagi, jangan sampai nanti mengurangi ibadah kita. Ya meskipun tidurnya kita dihitung ibadah, alangkah baiknya kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang positif, zikir pagi dan petang, ya banyak-banyak istighfar, ya astagfirullah, ya minimal 100 kali sehari. Rasulullah itu manusia yang dijamin masuk surga dan udah diampuni dosanya, tapi nggak kurang setiap hari 100 kali zikir apa istighfar, astagfirullah. Nah kita belum diampunin, nggak dijamin masuk surga, udah belum 100 kali kita istighfar? Udah, alhamdulillah. Ya jadi istighfar banyak-banyak ya. Jadi ini bulan Syaban adalah bulan untuk evaluasi diri, muhasabah, agar kita nanti di bulan Ramadan ya kita sukses. Jadi tolak ukur ketika kita baik melakukan puasa, melakukan baca zikir, baca Quran, insya Allah nanti di bulan Ramadan ya itu kayak orang berlari ya. Ibaratnya kayak orang olahraga mau bertanding tinju ya. Cuman berapa menit tapi latihannya bisa bertahun-tahun gitu. Nah ulama kita itu untuk mempersiapkan Ramadan itu persiapannya 6 bulan ya. Bayangin untuk persiapan Ramadan 6 bulan. Makanya ulama-ulama kita kan luar biasa ya dalam menjalankan Ramadan ya. Karena Ramadan ini bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan pandangan, menahan bicara ya. Dulu Maryam pernah puasa bicara, sama Allah dilarang untuk bicara ya. Udah pokoknya nggak boleh ngomong ya, diem ya. Kalau ditanya diem aja. Akhirnya yang menjawab siapa? Anaknya yang bicara. Ini kenapa kamu bisa bawa anak? Diem aja, dia nggak usah ngomong juga nggak bakal percaya. Makanya disuruh puasa bicara. Akhirnya sama Allah disuruh bicara tuh Nabi Isa, anaknya Maryam, bahwa ini adalah ibuku. Dari situ baru orang percaya. Ya. Jadi kita puasa nahan pandangan, puasa bicara yang nggak baik ya, lebih baik banyak-banyak zikir. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa lebih sukses ya. Saya rasa cukup. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita langsung ngatbil Quran. Ya kalau nggak ada kita ngatbil Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, karena kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.